Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya. Di depan kita lagi ada mobil ambulans ya, membawa mayat ya, jenazah dari masjid yang telah disolatkan dan akan berangkat menuju ke pemakaman ya. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita ya kawan-kawan, bahwa kita juga suatu saat bakalan meninggal ya. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan dari diri kita ini, dari hidup kita ini. Ini kebetulan kita harus menghargai ya, karena ada ambulans di depan yang bawa jenazah ya. Nggak ada maksud apa-apa, cuman sekedar menghargai aja ya kawan-kawan. Kuburannya juga dekat kok, di daerah Gang Buntu ya, mungkinan dari sini belok ke kiri nanti. Setahu aku di situ yang ada kuburan. Nah, ini hari Senin ya kawan-kawan. I like Monday ya. Kata orang-orang banyak yang bilang I don't like Monday, karena mungkin ya dimulai lagi aktivitas rutinitas, yang mana bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang belajar, ya segala macam lah. Pasti diawali di hari Senin sih biasanya. Agak sesak napasku ya kawan-kawan, maklum aja. Baru sehat soalnya ya, setelah beberapa hari kita bertahan untuk tidak tumbang melawan penyakit, melawan virus-virus, bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tubuh, dengan tetap semangat menjalani kehidupan, dengan berhusnudzon, positive thinking dengan keadaan yang ada. Akhirnya qadarullah ya, sudah takdir Allah untuk sakit, untuk tumbang. Jadi nggak masalah ya, semua takdir Allah itu baik. Walaupun ada takdir buruk, pasti takdirnya itu baik, ada hikmah. Badan masih terasa uring-uringan ya. Meriang tapi bukan merindukan kasih sayang kawan-kawan. Ya, minyak lagi 2 batang ya, sisanya ya harus kita isi nanti. Tapi kita ini cuman mau ke Pangkatan berdasarkan ini kondisi kebutuhan minyak berliternya itu. CB aku ini bisa 44 km per liter katanya, berdasarkan yang di sini ya. Di sini nampak nggak ya? Kayaknya nggak nampak ya. Di sini nggak nampak ya kawan-kawan.
dia kalau berhenti nampak. Ini dia 42,9. Udah turun ya, 42,9. Hari itu 44,3. Ini terakhir aku pemakaian. Itu aku gaspol. Gaspol. Gas itu rata-rata 90, 80, 90 lah. Ya, kali ini kita santai aja 50, 60, 70 paling maksimal karena kondisi kita juga belum begitu fit ya, belum segar. Cuman kita harus tetap melaksanakan tugas kita, kewajiban kita bekerja. Ya mungkin tadi ada di awal terlupa sedikit ya, atau terganggu konsentrasi karena adanya jenazah yang dibawa ambulan yang akan dibawa ke pemakaman ya. Aku sapa lagi kawan-kawan semuanya ya. Apa kabar kalian semuanya kawan-kawan? Semua kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga aku juga bisa kembali segar bugar ya. Buat kawan-kawan yang sedang sakit, jangan patah semangat. Jangan dibawa lemas. Dibawa semangat, ingin sehat, positive thinking ya. Berhusnudzon kepada Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang membuat kita sakit dan yang menyembuhkan kita. Nah, itu hanya sebagian kecil aja ya dari kekuasaan Allah. Di balik itu banyak lagi kekuasaan-kekuasaan yang lain. Allah itu nggak ada tandingannya kawan-kawan. Alhamdulillah lah atas setiap keadaan ya, kita bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Saat ini aku berada di daerah Hokli. Kenapa ini dibilang daerah Hokli? Karena ini di daerah sini ada sebuah pabrik ini yang di sebelah kanan. Nih. Nah, pabrik karet PT Rubber Hokli. Nah, ini sudah lama berdiri ya kawan-kawan ya. Lama kali. Nah, sampai bangunannya aja udah kayak gitu ah. Ya ginilah ya, Rubber Hokli di Rantau Prapat, daerah Perdamaian Sigambal. Hanya sekilas info bagi kawan-kawan yang mungkin para penonton yang bukan dari daerah Rantau Prapat. Ya, sarung tangan kita nggak muat lagi, kekecilan guys. Jadi hari ini belum pakai sarung tangan ya, kapan-kapan kita beli lagi lah. Wih, mobilnya gini, miring kepalanya, bahaya itu. Ya sebenarnya di Indonesia ini kalau kita lihat tadi mobil-mobil itu banyak yang apa ya, mobil-mobil seperti tadi itu banyak yang udah nggak layak pakai lagi gitu. Ya mungkin karena kalau di sini masih bisa dipala-palai gitu ya kan. Masih bisa dibolo-bolo ya kan, masih bisa, yang penting bisa jalan, udah aman lah itu gitu. Makanya sih banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan mobil-mobil seperti itu kecelakaan ya. Ada yang remnya blong, segala macam lah ya. Jadi hari ini guys, aku mau ke Pangkatan, daerah Pangkatan, Kecamatan Bilahulu. Ada satu toko bangunan yang akan aku kunjungi. Kita cukup bersabar aja ya. Naik kereta kita nggak perlu terburu-buru, nggak perlu gerasak gerusuk. Ada kesempatan nyalip, kita nyalip. Nggak ada kesempatan nyalip, kita santai di belakang mobil. Tetap dikontrol ya. By the way, ini perjalanan ke
1291 km dari CB 150R. Sekali-sekali kita boleh motong dari kiri ya guys, kalau jalannya kayak gini ya. Ya, ini perjalanan ke 1291 km dari CB 150R yang sekarang aku pakai untuk perjalanan jauh lah ya, sekitar 30 km ke atas ya kawan-kawan. Karena perlu juga BBM yang irit, karena kita harus mengirit biaya pengeluaran harian. Nah, sekalian juga aku ini mau coba review action cam dari DJI Osmo 5 Pro ya. DJI Osmo 5 Pro, DJI Osmo Action 5 Pro. Nah, itu dia. Dan aku juga beli sekalian DJI Mic Mini-nya ya guys, biar supaya kalian agak enak mendengarkan suaraku. Agak ini ya, bersih, agak gimana gitu ya. Yang kemarin itu DJI Mic Mini ini aku sambungkan ke Insta360 ya. Tapi ada minusnya ya guys. Minusnya itu ketika kita bawa jalan itu tetap ada terdengar suara karena ya nggak tahu juga dari mana ininya, dari mana masalahnya ya. Apakah karena speaker Insta360-nya itu nerima mic-nya itu nerima suara juga atau enggak, atau karena cuman bisa di pairing apa adanya gitu, enggak kompatibel gitu ya, enggak sesuai. Nah, kalau ini di DJI Osmo ini ya kan, nah ini sama-sama DJI ini mereknya ya. Nah, siapa tahu memang sesuai ya. Dan tadi aku sudah setting noise reduction-nya, noise cancelling atau reduction-nya. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di Tugu. Selamat jalan dari Rantau Prapat. Nah, mulai dari sini bisa kita gaspol ya, pelan-pelan lari-lari 70 ya, 70 ke 90 lah ya. Karena ini udah jam 10.33 ya kawan-kawan ya. Karena tadi aku lagi berhenti di Indomaret, setting action cam-nya, minum sebentar ya, dan ke kamar mandi juga sebentar tadi ya. Nah, ini aku mau coba record perjalanan hari ini ya, motovlogging dari Rantau Prapat ke Pangkatan. Untuk kawan-kawan yang baru nonton channel ini ya, ataupun para subscriber channel ini yang kemarin itu nge-subscribe gara-gara beberapa video yang sempat viral ya, yang tentang ganjel gitu ya. Di situ video short aku itu viral ya, sampai banyak lah tontonannya, sampai 500.000 kali tonton ya kalau nggak salah tuh. Ganjel ganjel itu sempat viral ya. Nah, jadi ada juga beberapa video-video di awal itu aku pakai video crash ya, kecelakaan mobil, baik kecelakaan tunggal ataupun ya ada ininya ya, ada lawannya gitu ya. Terima kasih ya buat para subscriber ya. Tadi malam itu alhamdulillah tembus 500 subscriber, dan tadi pagi itu menambah 1 subscriber lagi ya. Itu semua asli karena
Allah ya kawan-kawan, bukan karena usaha kita ya. Dan aku niat bangun channel ini bukan hanya sekedar mengisi waktu kosong ketika perjalanan dan membuat konten apa adanya gitu ya, motovlogging di jalan, kondisi lalu lintas, tapi juga aku ingin buat ini ya, suatu yang bisa bermanfaat nanti ketika aku sudah tidak ada lagi di dunia ini gitu. Nah, ya bisa dibilang kita berbagi hal positif lah ya. Kita potong dari kiri nggak apa-apa, santai motongnya. Kita potong aja selagi bisa. Nah, jadi aku ingin apa ya kawan-kawan, berbagi ya sama kalian suatu yang aku tahu ilmunya tentang agama kita ini. Nah, tadi di awal mungkin kalian udah ada dengar aku sebelum berkendara aku berdoa ya kawan-kawan. Aku kebas tanganku nih, kenapa ya, kebas sekali. Dan ini posisi setangnya ini kurang nyaman aku sih. Coba kalian kasih saran dulu lah sama aku ya, ini kayak mana racernya ini, apakah mau ditambah atau stangnya dimundurkan? Tolonglah dikasih saran ya sama motovlogger pemula ini. Ya, jadi kita balik lagi ya kawan-kawan. Sebelum balik nih, kita lihat nih sebelah kanan kita banyak sekali ya mobil-mobil yang antri solar ya kalau nggak salah ini ya. Nah, karena kalau kita pakai, mereka pakai deck slide itu cukup mahal biayanya ya. Nah, kita balik lagi. Tujuan aku buat konten di channel ini, aku itu ingin berbagi sama kalian ilmu-ilmu agama yang aku tahu gitu ya. Mudah-mudahan aku bisa terus berbagi sampai mulai saat ini sampai di video-video berikutnya. Dan tanpa dukungan dari kalian ya, channel ini nggak ada apa-apanya ya kawan-kawan ya. Oh ya, makasih ya. Tadi makasih buat kawan-kawan yang dari nol channel ini berdiri dari tahun 2019 yang hanya memiliki total video short dan video biasa itu sekitar 140-an ya masih ya. Nah, sebenarnya udah lama sih pengen ini buat konten seperti ini ya, tapi terkadang namanya manusia lemah ya. Terkadang nantilah, tunda, akhirnya tertunda. Nah, jadi pelajaran juga ya buat kita, kalau kita mau ngerjain suatu kebaikan itu jangan ditunda-tunda gitu. Banyak sih manfaatnya kalau kita nggak menunda. Dan banyak juga sih bahayanya kalau kita menunda, karena kalau kita menunda suatu kebaikan, melakukan suatu kebaikan itu belum tentu kita besok atau nanti masih hidup ya. Jadi kita berharap dan takut ya, kita roja dan khauf. Nah, aku tadi kan bilang ingin buat konten yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat ya. Nah, jadi buat kawan-kawan kalian semuanya, para penonton channel ini, kalau kalian mendapatkan manfaat dari video ini, alhamdulillah ya. Terserah mau kalian like atau tidak, mau kalian komen atau tidak ya, mau kalian subscribe atau tidak. Yang jelas ketika kalian dapatkan notifikasi dari channel ini, baik secara langsung atau tidak langsung ya, aku itu sudah bersyukur ya, karena kalian udah dapat notifikasi, apalagi kalian klik ya, dan apalagi kalian kerjakan amalan-amalan. Mungkin ada amalan yang aku sampaikan di video-videoku.
Nah, itu dulu ya mungkin kenapa tujuan channel ini berdiri. Ya selain itu aku juga orangnya hobi touring ya. Namun aku nggak bisa setiap saat touring gitu, sebulan sekali atau seminggu sekali gitu. Ya kapan ada waktu sempat touring ya touring. Paling-paling setahun berapa kali. Nah, jadi kontennya ini, konten di video di channel ini ada juga konten touringnya gitu ya. Dan touringnya itu nggak jauh-jauh sampai kemana-mana gitu. Paling jauh ya sekitar Danau Toba dan sekitarnya, sekitar Sumut lah ya. Memang sih ada rencana atau plan kita ke daerah Aceh ataupun ke daerah Padang gitu. Tapi ya belum tahu kapan. Yang jelas kita udah ada plannya. Nah nanti kalau udah ada waktu, udah pas semua timingnya, ya pasti nanti aku akan buat kontennya, insya Allah ya kawan-kawan. Jadi yang paling pertama di hari ini yang mau aku sampaikan sama kawan-kawan, ya ketika kita bangun pagi itu ya, sadar nggak sadar kita pasti terbangun lah ya dari tidur. Dan ketika kita bangun dari tidur kita itu, kita pasti yang pertama kita berbeda-beda ya apa yang kita kerjakan. Ada yang lihat handphone, ada yang lihat jam, ada yang langsung ambil minum, ya masing-masing lah ya, beda-beda. Nah kalau bisa di awal bangun tidur itu kita bersyukur ya pada Allah, karena Allah yang menidurkan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah yang mematikan kita. Sebagaimana doa yang kita baca saat kita mau tidur, yang salah satunya Bismika Allahumma mutu wa ahya ya, dengan nama Allah aku mati dan dengan nama Allah aku hidup. Nah ketika bangun tidur kita bersyukur kita masih diberikan kehidupan sama Allah, kita masih diberi kesehatan. Ya kalau kita sakit tetap bersyukur, kalau nggak bisa bersyukur bersabar. Nah itu sih ya, bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur. Kirain sebelah kiri reng, aku pakai matic, lupa karena dari tadi jalannya mulus. Dan yang kedua itu pelajaran dari kehidupan hari ini ya, yang pastinya siapapun kita pasti akan bepergian ya. Setidaknya satu kali saja kita bepergian dengan sepeda motor. Nah kita motong jalan dari sini ya kawan-kawan ya, karena kalau dari jalan alternatif tadi itu jalannya rusak, dan kalau dari jalan pajak jalannya juga rusak, padat, macet. Jadi kita ambil pertengahan jalan dari sini dan mudah-mudahan aman. Nah kawan-kawan, siapapun kita pasti akan berkendara ya, minimal satu kali. Nah ketika kita berkendara satu kali, kita pasti akan kembali lagi ya dengan kendaraan yang sama. Bisa jadi enggak gitu ya. Kendaraan apapun itu, entah kita naik angkot ya atau naik ojek ya, kita pasti berkendara minimal satu kali. Bisa jadi ketika kita pergi ke kampus naik ojek atau naik becak kalau di tempat kami, atau naik numpang orang, yang penting naik kendaraan. Nah pulangnya bisa jadi kita jalan, bisa jadi. Nah yang paling penting itu kita itu tetap mengagungkan Allah ketika kita berkendara, karena
Allah itu ya telah menundukkan kendaraan ini untuk kita agar kita bisa mengendarainya dengan tenang gitu ya. Ya kawan-kawan, mungkin doa ini udah banyak yang tahu ya dari kawan-kawan. Mungkin ada juga yang lupa ya, ada juga yang belum tahu. Tapi aku yakin kawan-kawan semuanya sudah pada tahu, dan mungkin ada beberapa yang lupa gitu ya. Jadi di sini aku mau mengingatkan ya buat kawan-kawan semuanya, ketika kita berkendara, kendaraan apapun itu, kita sebagai umat muslim kita punya adab. Adabnya salah satunya ialah berdoa. Nah doanya apa? Tadi di awal sudah sampaikan ya, aku udah baca doa, sengaja aku lapaskan agar supaya kawan-kawan tuh bisa tahu ya. Jadi ini aku ulangi lagi. Pertama itu yang harus kita lakukan ketika kita ingin berkendara, ketika kita mau naik ya, mau naik ini kendaraan yang masih dicagakkan gitu ya, atau masih berhenti. Ketika kita mau naik, kita baca bismillah. Bismillah. Kemudian kita naik kendaraan. Nah, setelah di atas kendaraan, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, ketika kita sudah ucapkan alhamdulillah, lalu kita baca doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sebenarnya doanya itu cuma satu kali aja, baca subhanalladzi sampai akhir itu. Cuman aku bacakan 3 kali ya, biar supaya kawan-kawan itu enggak ini nge-pause video ya. Kadang-kadang kan ada suara yang enggak jelas gitu ya. Nah, setelah baca doa ya subhanalladzi sakhkhara lana sampai selesai, kita baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Diteruskan Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca lagi doa subhanaka inni qad zalamtu nafsik. Qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ulang ya. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai kita membaca doanya seperti itu ya kawan-kawan. Jalannya di sini rusak ya kawan-kawan. Ini jalan daerah Pangkatan. Nah, sepertinya ini udah dikorek dan ditimbun dengan batu pecah ya. Tapi qadarullah masih belum maksimal. Daerah Pangkatan 10 ya ini ya. Nah, kemudian ada beberapa adab lagi ketika kita berkendara. Kita berkendara jangan sampai menzalimi orang lain lah. Sabar. Boleh cepat, boleh ngebut ya, tapi sesuaikan sama kondisi lalu lintas. Tetap berhati-hati, tetap waspada ya kan. Buat anak-anak touring nih,
biker-biker yang muslim terutama ya. Kalian bisa ambil pelajaran dari video ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, selain kalian bisa memanfaatkan video ini untuk mengambil ilmunya, untuk mempraktekannya, kalian juga bisa share ya, kalau kalian mau pahala ya mungkin. Karena menunjukkan suatu kebaikan itu kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala orang yang menunjukkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Maksudku gitu ya guys ya. Badan meriang guys, kita lanjut aja. Dan coba nanti kalian juga bisa komen-komen bagaimana suara dari video yang aku record saat ini ya, video ini. Apa yang kurang boleh kalian share, boleh kalian komen ya. Nah, pegel guys. Harus bersabar ya guys ya, jalan-jalan seperti ini. Sepertinya kita udah terlalu lama di jalan. Coba kita ambil posisi untuk gaspol. Memang sih dari tadi tuh apanya kurang bagus ya guys, kondisi jalan ya guys ya. Kondisi jalan kayak gini, yang rusak-rusak gini, banyak orang yang kritik guys. Banyak orang yang mengkritik ya. Tapi kita nggak perlu kritik ini guys. Ini tugasnya pemerintah ya. Nah, kalau kita lihat di situ kayaknya sudah mau mulai ada apa ya? Pengerjaan tuh. Nah, itu udah ada alat-alatnya ya. Alat pengeras. Jadi doakan saja ya pemerintah kita ini biar supaya bisa membangun sarana dan prasarana yang lebih baik ke depannya. Ya, alhamdulillah guys, ini jalannya udah diaspal. Yang kemarin itu ini jalannya, waduh guys, berlubang dalam. Di sini sering banyak abu ya, debu ya, macet jalannya guys. Alhamdulillah ya. Nah, bisa kita lihat sih di situ, artinya pemerintah udah berpikir, ada rencana, tapi kita aja yang nggak tahu kapan mereka mau mulai merealisasikan rencananya gitu. Jadi kalau kita hidup ini kita husnudzon ya, berprasangka baik, positive thinking kita sama apa yang ada di sekitar kita, itu jauh lebih nikmat hidup ini guys. Jauh lebih nikmat. Kita lebih tenang menjalani hidup, kita lebih santai menjalani hidup. Santai artinya kita bukan malas-malasan juga ya guys ya. Nah, santai itu artinya kita nggak terlalu mikirin apa kata orang. Ya, yang jelas yang kita jalan ini nikmat lah, tanpa pusing mikirin tanpa pusing mikirin apa yang dilakukan orang lain untuk kita ya guys ya. Ini kayaknya kawan kerja kita ini guys. Oh bukan. Nah, jadi kita tetap positive thinking dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Insya Allah hidup kita lebih tenang, lebih damai ya guys ya. Kalau kita sibuk ngurusi urusan orang lain, sibuk gibah, sibuk cari kesalahan orang lain, kesalahan pemerintah, aduh capek guys. Gak ada gunanya juga ya kan. Gak ada gunanya guys ya. Jadi
perbaikilah ya, diri kita harus kita perbaiki dengan ikhlas lah ya guys ya. Kita lakukan semuanya ini karena Allah ya. Kita ibadah karena Allah ya. Kita menegur kawan kita karena Allah. Kita bekerja karena Allah ya. Semua yang karena Allah itu guys, asli nikmat guys. Mau masuk aja dia, Nmax-nya mau masuk aja guys. Aduh, mata gue ini udah sayu-sayu guys. Mau minum obat nggak berani guys. Udah banyak kali minum obat. Ngantuk pula nanti di jalan ya kan. Ya, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada kita ya guys ya, dengan kesembuhan yang sempurna. Jadi kita sudah mau nyampe ke daerah Pangkatan Bom ya, kampung Pangkatan Kampung ini guys. Bentar lagi Kampung Padang. Benarnya nggak jauh sih guys kalau kita ke sini. Cumannya saja jalannya seperti tadi rusak ya. Ya guys, aku ingatkan lagi ya, aku sampaikan jalannya rusak itu bukan berarti aku mengeluh, dan bukan juga aku ini mau mengkritik pemerintah, enggak guys. Nggak perlu, aku nggak perlu kayak gitu guys. Ya, apakah hari ini kita dapat omset atau tidak? Mudah-mudahan ya, semua sesuai harapan. Karena semua sudah Allah takdirkan ya guys ya. Takdir baik, takdir buruk, semuanya baik. Semua ada hikmahnya. Kita gaspol. Aduh, harus tambah sedikit kecepatan kita guys. 3 menit lagi. Oh bukan ya, ini jamnya aku cepatkan 10 menit guys. Jadi sebenarnya ini 10.47 ya. Tapi gitu pun 3 menit lagi jam 10.50 ya. Artinya 13 menit lagi jam 11. Jam 11 kita kunjungan minimal 20 menit. Dan aku harus mengunjungi 4 toko hari ini guys. 100 km ya guys ya. Ya, mengejar ketertinggalan tadi, kita ngobrol sambil menikmati perjalanan. Nah, ini kita sudah di daerah Kampung Padang, Pangkatan ya guys ya. Tidak begitu jauh lagi ya guys ya dari sini. Itu sepertinya kawan kita Garuda guys. Karena kayaknya sih lihat dari model mobilnya ya, mobilnya kayak mobil Garuda guys, tapi nggak tahu juga. Iya guys, Garuda ini guys. Iya, inilah mobil angkutan kita guys, Garuda Tile, Garuda Makmur Sentosa cabang Rantau Prapat ya. Hari ini mereka mau ngantar ke daerah Ajamu guys ya. Mudah-mudahan mereka selamat di jalan, aman-aman di jalan, selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke gudang ya guys ya. Mana? Mana? Mau kemana? Mau kemana bang? Semua? Iya. Hah? Iya, semua Joshua. Aku mau ke itu MR. Ayolah. Iya, makan di kita. Di mana? Pesta bang itu rupanya. Jadi kawan-kawan, mereka mau ke daerah Ajamu, Tanjung Haloban ya.
Mereka minta makan guys. Ngajak makan sih, tapi ya kondisi sekarang ini memang lagi belum bisa ya guys ya, masih ada kendala. Kita udah mau nyampe ya guys ya, alhamdulillah. Jam 11.01 kurang 10 menit. Aduh guys, maklum lah kalian guys, aku bawa keretanya agak-agak apa gitu ya, bukan karena apa-apa ya, pegel juga guys, karena belum tahu ini posisi stang ini udah pas atau belum gitu. Mau nunggu, mau nengok apa juga, review-review dari kawan-kawan motovlogger yang lain yang mungkin punya ini ya, referensi ataupun settingan handlebar ya bahasanya itu ya. Settingan stang yang kayak mana gitu, apakah tambah racer atau turunkan stang. Oke, kita sampai ke tokonya guys, alhamdulillah. Kita parkir dulu guys ya, alhamdulillah guys.